Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Atau lebih tepatnya yaitu dosen pengampu kami, yaitu Bapak Alfa Triza Koldani Eskom Mkom. Jadi di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Informasi Laundry berbasis web. Nah, perkenalkan nama saya Jide Masyunriatin dengan nomor NPM 231-238. Nama saya Empati Riyadi dengan NPM 23126. Nama saya Muhammad Iksan Renata, NPM 23 100 233. Oke, jadi langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ada pemahaman SDLC. Kapan SDLC, yaitu ada planning atau perencanaan, analisis atau analisis kebutuhan, desain atau perancangan, implementation, implementation atau pembuatan sistem atau sistem pengujian, terus ada juga deployment atau penerapan, maintenance atau pemeliharaan. Terus itu ada peran testing, yaitu testing dilakukan di setiap tahap pengembangan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, mengurangi kesalahan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus itu ada verification, yaitu memastikan sistem dibuat dengan benar sesuai dengan desain, spesifikasi, dan juga proses pengembangan yang telah direncanakan. Terus yang terakhir itu ada validation, yaitu memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna serta dapat digunakan dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan. Terus itu ada studi kasus dan model SDLC. Nah, jadi studi kasus yang kami ambil yaitu sistem informasi laundry berbasis web untuk mengelola data pelanggan, transaksi, status cucian, dan juga pelaporan. Nah, jadi model SDLC yang kami pilih itu ada Agile Scrum. Pengembangan dilakukan bertahap melalui sprint, dimulai dari produk backlog, sprint planning, implementasi, testing, hingga review dan evaluasi. Nah, jadi di sebelah kanan ini adalah gambar atau bentuk diagram Agile Scrum kami. Nah, jadi alur dimulai dari produk owner yang menentukan kebutuhan, lalu masuk ke produk backlog, dipilih ke sprint backlog, kemudian dikerjakan dalam sprint atau implementasi dan testing, terus dilakukan daily scrum, lalu review dan retrospektif hingga menghasilkan sistem yang siap digunakan. Ya, selanjutnya ini masuk ke perancangan testing. Test case yang pertama yaitu login system. Pengujian login dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial yang benar dapat mengakses sistem. Terus langkah pengujiannya, yang pertama itu buka halaman login, terus masukkan username dan password, klik tombol login, sistem memverifikasi data, dan yang terakhir sistem menampilkan dashboard. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat memverifikasi username dan password dengan benar. Jika data sesuai, pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login. Nah, test case yang kedua yaitu tampilan dashboard. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa halaman dashboard dapat menampilkan informasi utama sistem dengan baik. Terus langkah pengujiannya, login ke sistem, masuk ke halaman dashboard, terus yang terakhir periksa informasi yang ditampilkan. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan dashboard dengan informasi seperti jumlah transaksi, status cucian, dan data lainnya secara lengkap, jelas, dan akurat sesuai kondisi sistem. Yang ketiga ini tampilan transaksi. Jadi pengujian dilakukan untuk memastikan fitur transaksi dapat digunakan untuk menginput dan memproses data laundry. Langkah-langkah pengujiannya yaitu pilih menu transaksi, input data pelanggan, masukkan masukkan berat dan jenis layanan, klik tombol simpan, yang terakhir sistem memproses data. Hasil yang diharapkan, sistem dapat menerima, menyimpan, dan memproses data transaksi dengan benar, serta menampilkan hasil transaksi sesuai dengan input yang diberikan pengguna. Yang keempat, tampilan data. Pengujian dilakukan untuk memastikan data cucian atau data pelanggan dapat ditampilkan dan dikelola dengan baik. Langkah pengujiannya, pilih menu data, sistem menampilkan data, terus yang terakhir periksa isi data. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data secara lengkap dan terstruktur,
serta informasi yang ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan di dalam sistem. Yang terakhir, tes case 5 tentang tampilan riwayat. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan. Langkah pengujiannya, memilih menu riwayat, sistem menampilkan data riwayat. Yang terakhir, periksa informasi yang ditampilkan. Hasil yang diharapkan, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan data sebelumnya, sehingga pengguna dapat melihat aktivitas yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis testing. Yang pertama itu ada unit testing, pengujian pada bagian kecil sistem, fungsi atau modul untuk memastikan setiap komponen berjalan dengan benar. Yang kedua ada integration testing, yaitu pengujian untuk memastikan antar modul dalam sistem dapat terhubung dan bekerja dengan baik. Terus yang ketiga ada system testing, yaitu pengujian pada bagian kecil sistem, fungsi atau modul untuk memastikan setiap komponen berjalan dengan benar. Dan yang terakhir ada user acceptance testing atau UAT, adalah pengujian oleh pengguna untuk memastikan sistem sudah sesuai kebutuhan dan siap digunakan. Nah, jadi di sini ada selanjutnya implementasi dan deployment. Yang pertama itu proses implementasi. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap menggunakan metode Agile melalui sprint, meliputi coding, integrasi fitur, dan testing di setiap tahap. Dan ada tahapan deployment, yaitu persiapan sistem, konfigurasi server, upload aplikasi, migrasi database, pengujian di server, hingga sistem siap digunakan atau go live. Nah, di sini ada risikonya itu bug yang tidak terdeteksi, kegagalan koneksi database, server down, dan kehilangan data saat proses deployment. Terus di sini ada mitigasi risiko, yaitu dilakukan dengan testing berlapis, backup data, penggunaan server yang stabil, monitoring sistem, serta menyediakan rollback jika terjadi kesalahan. Nah, jadi di sini ada CI atau ciri dan refleksi. Continuous integration atau CI adalah proses penggabungan kode secara berkala yang disertai pengujian otomatis. Sedangkan continuous deployment atau CD adalah proses penerapan sistem secara otomatis setelah lolos pengujian. CI atau CD yaitu mempercepat pengembangan, mengurangi error, menjaga kualitas sistem. Sebelum itu update fitur transaksi lebih cepat, perbaikan bug otomatis terdeteksi, dan sistem selalu dalam kondisi stabil. Nah, di sini ada hubungan dengan testing. Setiap perubahan kode langsung diuji otomatis. Bug dapat ditemukan lebih awal sebelum digunakan pengguna, mengurangi risiko error saat sistem berjalan, menjaga kualitas sistem tetap stabil dan konsisten. Terus ini ada beberapa refleksi Agile, yaitu Agile bersifat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang kedua, pengembangan dilakukan bertahap atau sprint sehingga lebih terkontrol. Yang ketiga, memudahkan evaluasi dan perbaikan di setiap tahap. Membutuhkan komunikasi dan kerjasama tim yang baik agar berjalan maksimal. Nah, di sini ada pentingnya testing. Yang pertama, memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsi. Yang kedua, mengurangi kesalahan bug dalam sistem. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keadaan software. Yang terakhir, memberikan rasa percaya kepada pengguna terhadap sistem. Oke, jadi di kesimpulannya yaitu sistem informasi laundry berbasis web yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan data laundry. Proses pengembangan menggunakan metode SDLC memberikan alur yang terstruktur, sementara model Agile memungkinkan penyesuaian kebutuhan secara fleksibel. Selain itu, penerapan testing di setiap tahap sangatlah penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan meminimalisir kesalahan. Dukungan konsep CI atau CD juga membantu mempercepat proses pengembangan dan deployment secara otomatis sehingga sistem menjadi lebih stabil, berkualitas, dan juga siap digunakan oleh pengguna. Nah, oke, jadi mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 3. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.